Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik anak-anak yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhubung keesokan hari adalah ujian PAI, maka pada hari ini insya Allah Ustadz akan sedikit meringkas bab-bab yang akan diujikan keesokan hari. Insya Allah besok yang akan diujikan ada 3 bab. Yang pertama adalah bab hukum mad, yang kedua bab optimis, yang ketiga bab penyakit hati, yaitu bab hasad. Ya, baik anak-anak, insya Allah Ustadz akan sedikit meringkas. Silahkan kalian perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah hukum mad. Silakan nanti kalian hafalkan pengertiannya dan contohnya. Mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil adalah mad tabi'i bertemu dengan hamzah pada satu kata. Panjang bacaannya 4 sampai 5 harokat. 4 dan 5 harokat. 4 atau 5 harokat. Contohnya, nanti ketika diminta beberapa contoh, silahkan kalian tulis ja'a al malaikatu. Nah, kalian silahkan tuliskan contoh-contohnya juga. Kemudian yang kedua adalah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil adalah mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah yang terdapat pada kata berikutnya. Mad tabi'i bertemu dengan hamzah pada kata berikutnya. Contohnya, inna anzalnahu. Kemudian, alladzi at'amahum. Nah, silakan kalian hafalkan. Dan ketika diminta untuk contohnya, silakan kalian tuliskan contohnya yang kalian sudah hafal pada hari ini. Kemudian yang ketiga adalah mad arid li sukun. Adalah mad tabi'i yang bertemu dengan huruf terakhir yang berharokat dari suatu kata. Mad tabi'i yang bertemu dengan huruf terakhir yang berharokat dari suatu kata. Panjang bacaannya 4, 5 sampai 6 harokat, ya. Silakan kalian datangkan juga contohnya, ya. Contohnya di sini ada 2. Kita baca 2 saja. An-nas al-alamin. Jadi silakan kalian hafalkan 2 contoh ini. Kemudian yang selanjutnya adalah mad iwad. Mad iwad adalah mad ketika waqaf pada huruf terakhir dari suatu kata yang berharokat fathatain. Panjang bacaannya berapa? Ada 2 harokat panjangnya. Ya. Kemudian contohnya dhabaha wanisaa. Nah, silakan kalian hafalkan, ya, 2 contoh yang tadi sudah Ustadz hafalkan, Ustadz bacakan. Kemudian madlin adalah mad ketika waqaf pada kata yang huruf terakhirnya berharokat dan didahului dengan harokat fathah, bertemu waw sukun atau bertemu ya sukun, ya. Panjang bacanya ada berapa? Ada 2, 4 sampai 6 harokat. Contohnya Quraisy, as-saw, ya. Jadi silakan kalian hafalkan contoh-contoh yang sudah Ustadz bacakan. Kemudian mad badal. Ini mudah ya anak untuk dihafal, ya. Mad badal adalah mad tabi'i yang didahului dengan huruf hamzah. Mad tabi'i yang didahului dengan huruf hamzah. Contohnya apa? Adama, al-ula. Silakan kalian hafalkan contoh yang sudah Ustadz bacakan. Kemudian kita masuk ke bab bersikap optimis. Anak-anak harus hafal apa itu optimis, apa itu roja. Ya, harus hafal ini pengertian-pengertian ini. Roja itu adalah penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya anak-anak, ya. Kemudian kalian juga harus hafal apa perbedaan antara harapan dengan khayalan. Ya, apa itu harapan, apa itu khayalan? Ya, kalau harapan adalah menginginkan sesuatu diiringi dengan usaha.
ingin menjadi pintar, ingin menjadi pengusaha yang sukses, dia rajin belajar, rajin bekerja, insya Allah akan menjadi pengusaha yang sukses. Atau ingin menjadi pintar, dia rajin belajar, mengurangi porsi bermainnya, ya. Ya, dia diiringi dengan dia berharap akan tapi diiringi dengan usaha. Sedangkan khayalan, dia ingin menjadi ini, menjadi itu, ingin menjadi pengusaha yang sukses, ingin menjadi yang mendapatkan ranking satu dan yang cerdas dan yang lain-lainnya, tapi malas untuk belajar, ya, banyak bermainnya. Maka ini adalah khayalan, ya. Kemudian kalian harus tahu contoh-contohnya ya, contoh khayalan apa, contoh harapan itu seperti apa, ya anak-anak ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah penyakit hasad. Anak-anak harus tahu penyakit hasad. Hasad itu secara bahasa apa? Ya, iri dan dengki, ya. Kemudian anak-anak juga harus hafal sikap manusia terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 tipe manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada saudaranya. Pertama, tipenya senang dan bersyukur. Temannya punya mainan baru, temannya punya benda yang baru, punya tas baru, sepatu baru. Dia ikut bahagia, dia ikut merasa senang dengan dengan benda-benda yang baru yang dimiliki oleh saudaranya, senang dan bahagia ini ya. Kemudian yang kedua adalah ini dibolehkan anak-anak ya seperti ini ya. Yang kedua adalah berharap mendapatkan kebaikan serupa. Saudaranya dapat tas baru, mainan baru, dia ikut wah senang, bahagia, dan dia juga ingin memiliki apa yang dimiliki oleh saudaranya tanpa mengurangi kenikmatan yang dimiliki oleh saudaranya, tanpa pengen semoga aja hilang, nggak begitu, tapi saya pengen punya yang dimiliki oleh saudaranya tanpa hilang yang nikmat itu dari saudaranya, ya anak-anak ya. Kemudian yang ketiga ini yang tidak dibolehkan anak-anak, hasad. Dia ingin memiliki yang dimiliki saudaranya dan hilang dari dia kenikmatan tersebut, ini tidak boleh. Dan ada beberapa macam hasad, ini wajib dihafal anak-anak ya. Macam penyebab munculnya hasad ini wajib dihafal. Yang pertama adalah mencintai dunia dan melupakan akhirat. Ini wajib, ini garis besarnya saja ya. Mencintai dunia dan melupakan akhirat wajib dihafal. Kemudian sombong, ini wajib dihafal. Bakhil, wajib dihafal. Tidak pandai bersyukur, juga ini wajib dihafal. Baik anak-anak, sedikit lagi ya, ingin mengulang lagi. Kalian wajib menghafal pengertian-pengertian mat beserta contohnya. 2 ya, wajib menghafal 2, lebih nggak apa-apa kalau lebih. Ya, minimal 2 lah dihafalnya ya anak-anak, pengertian mat dan contohnya yang harus kalian hafal. Kemudian selanjutnya adalah kalian juga harus menghafal tentang istilah-istilah. Apa itu roja? Contohnya apa? Apa itu khayalan? Contohnya apa? Apa persamaan dari roja? Ya, juga harus dihafal ya anak-anak ya. Kemudian yang selanjutnya adalah penyakit hasad ya. Hasad harus tahu secara bahasa apa dan apa contohnya orang yang hasad itu seperti apa. Kemudian sikap manusia terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada saudaranya itu ada berapa, terus seperti apa saja. Kemudian yang terakhir yang harus kalian hafal sekali ini, penyebab munculnya hasad ya. Nanti kalau ada pertanyaan apa sebab penyebab munculnya hasad, kalian sebutkan saja 4 ya, atau 5 nggak apa-apa, silakan ya. Tidak pandai bersyukur, kemudian melupakan cinta dunia dan melupakan akhirat, sombong, bakhil, ya seperti itu anak-anak. Baik anak-anak, cukup dari Ustadz. Semoga yang sedikit ini bisa membantu kalian di dalam belajar. Ustadz doakan semoga semuanya mudah dalam menjawab ujian untuk esok hari. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.